Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi lewat acara ini. Bersama saya Pendeta Anton. Kopi pagi hari ini mengangkat sebuah tema, setia sampai finish atau akhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 17 dan 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas kesempatan yang baik ini, di mana kami dapat memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, karena kami sangat memerlukan firman-Mu Tuhan, sebagai tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar, kami siap percaya. Kami siap untuk melakukannya. Urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mau mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Ini bukan hal yang cukup dilakukan satu kali, lalu selesai. Ini adalah perkara setiap saat, setiap hari, sepanjang hidup kita, dengan beragam tantangan dan godaan. Karena itulah Yesus memperingatkan agar setiap orang yang mengikut Dia harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Saya berharap kita semua setia mengikut Tuhan sampai akhir. Seperti halnya Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Apakah yang menjadi alasan sehingga Rasul Paulus dapat setia sampai akhir? Yaitu karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan mendampinginya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan telah menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. 2 Timotius 4 ayat 17. Satu ungkapan berbunyi, banyak teman untuk tertawa, namun sedikit teman untuk menangis. Ini menunjukkan bahwa di saat kita mengalami kesulitan, hanya sedikit bahkan kadang-kadang tidak ada orang yang setia mendampingi kita menjalani masa-masa yang sulit. Secara duniawi kita mendapati orang baik satu persatu atau berbarengan meninggalkan kita sehingga kita merasa kesepian, terpinggirkan dan tidak ada yang mempedulikan. Demas telah berbalik dari jalan Tuhan dan meninggalkan Rasul Paulus. Pada pengadilannya yang pertama, semua orang bahkan meninggalkan dan tidak seorang pun yang membantunya. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa Paulus mengasihani diri, menyesal atau berputus asa. Ia tetap teguh pada imannya karena Tuhan sendirilah yang mendampingi dan menguatkannya. Sehingga hatinya tetap berkobar untuk memberitakan Injil. Ia justru mendorong agar orang-orang percaya mengikuti teladannya dan tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Alasan yang kedua, Tuhan menguatkannya. Pernahkah kita mengalami pergumulan ketika kita menghadapi kesulitan dan kepahitan hidup? Tidak ada saudara-saudara dan teman-teman kita yang menolong kita. Mereka semua menjauh dan tidak ada yang mempedulikan kita. Kondisi seperti itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus saat menghadapi Alexander tukang tembaga yang banyak melakukan kejahatan kepadanya.
Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia sehingga dia masuk ke dalam kerajaannya di surga. Itulah sebabnya ia menaikkan pujian, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Alasan yang ketiga, Tuhan menyertainya. Karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus mengalami banyak penderitaan. Surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulisnya dari penjara sebelum kematiannya. Saat itu hanya Lukas yang menemaninya. Menyadari penyertaan Tuhan memberi kita kekuatan di dalam menghadapi segala situasi, bahkan saat menghadapi maut sekalipun. Alasan yang keempat, Tuhan melepaskannya. Pada hari-hari yang kita jalani, kita melihat orang-orang yang jahat. Kita juga menemukan orang-orang yang pura-pura baik tetapi sebenarnya sangat jahat hatinya. Paulus ingin memberikan semangat kepada Timotius dan meyakinkan dia bahwa Allah setia menepati janji-janjinya, bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia dari setiap perbuatan jahat dan setiap kejadian yang buruk. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin.